Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Jamila Sari. Kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Adapun akan kita bahas yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Kita masuk yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks definisinya yaitu jika matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo M kali N, maka matriks A dengan ordo M kali N ditambah dengan matriks B tadi dengan ordo M kali N menghasilkan matriks C dengan ordo M kali N. Nah, jika matriks A adalah A, B, C, D dan matriks B E, F, G, H, maka matriks A ditambah matriks B sama dengan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H. Nah, baris pertama, kolom pertama ini ditambah dengan baris pertama kolom pertama. A ditambah dengan E. Ini dia hasilnya. Seperti ini. Kemudian baris pertama kolom kedua ditambah dengan baris pertama kolom 2 dengan matriks sebelahnya. Jadinya B ditambah F. Nah, begitu juga dengan baris yang keduanya. Baris kedua kolom pertama C pada matriks A ditambahkan dengan baris kedua kolom pertama pada matriks B. Dijumlahkan, ditambah, maka dia C ditambah G. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Baris kedua kolom kedua ditambah dengan baris kedua kolom kedua, maka D ditambah H. Nah, catatan, dua matriks hanya dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dan ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks adalah sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Nah, jadi dua matriks itu, dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika, perlu digarisbawahi yaitu jika ia memiliki ordo yang sama. Nah, jadi kalau misalnya ordonya itu tidak sama, seperti misalnya matriks A-nya ini terdiri dari 2 kali 2 ordonya. Kemudian matriks B itu 2 kali 3, berarti di sini masih ada lagi ya. Nah, itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, sehingga nantinya hasil ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks atau lebih tadi sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Seperti ini. Ini kan 2 kali 2 ya ordonya. Nah, hasilnya 2 kali 2 juga nantinya. Nah, begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks P 12, 3, 9, 19 dan matriks Q 10, 3, 17, dan 5. Tentukanlah hasil dari matriks P ditambah matriks Q. Nah, kita ketahui dari soal tadi matriks P dan matriks Q ya. Matriks P adalah 12, 3, 9, dan 19. Matriks Q 10, 3, 17, 5. Nah, maka matriks P ditambah matriks Q sama dengan 12 ditambah 10, 3 ditambah 3, 9 ditambah 17, dan 19 ditambah 5. Baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom kedua ditambah dengan baris pertama kolom kedua. Baris kedua kolom pertama ditambah dengan baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom kedua ditambah dengan baris kedua kolom kedua. Nah, dapatlah dia seperti ini. 12 tambah 10, 3 tambah 3, 9 tambah 17, dan 19 ditambah 5. Maka hasilnya 12 tambah 10 tadi
22, 3 tambah 3, 6, 9 tambah 17, 26, 19 tambah 5, 24. Nah, bisa dipahami ya. Untuk penjumlahan cukup mudah. Kita masuk ke pengurangan matriks. Nah, definisinya, jika matriks A dan matriks B, maka matriks A dikurang matriks B sama dengan matriks C. Ordonya sama ya, M kali N sama semua, sama seperti penjumlahan tadi. Nah, ini. Jika matriks A, A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H, maka matriks A dikurang matriks B sama dengan A kurang E, B kurang F, C kurang G, D kurang H. Sama seperti penjumlahan tadi. Baris pertama kolom pertama dikurangkan dengan baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom kedua dikurangkan dengan baris pertama kolom kedua. Begitu juga dengan baris keduanya. Nah, kalau misalnya ini tadi A kurang B. Kalau misalnya B kurang A. Nah, dibalik. Tadi kan kalau A kurang B berarti dia A kurang E ya. Nah, maka kalau dia B kurang A, E kurang A pada baris pertama kolom pertamanya. Baris pertama kolom keduanya F dikurang B. Nah, baris kedua kolom pertamanya G kurang C. Selanjutnya baris kedua kolom kedua H kurang D. Itu kalau dia B kurang A. Nah, jadi tinggal dibalik aja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, catatannya sama seperti penjumlahan tadi, yaitu dua matriks atau lebih ya, dapat dikurangkan apabila ordo kedua matriks sama. Oke, apabila ordo kedua matriks sama. Jadi kalau dia tidak sama, tidak bisa. Sama seperti tadi ya, ordonya ini harus sama. Nah, dua matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dikurangkan. Oke, bisa dipahami ya? Masuk ke contoh soal. Diketahui matriks K sama dengan min 2, 3, 9, 10 dan matriks L 9, 8, 7, 5. Tentukanlah hasil dari K kurang L. Nah, kita ketahui dari soal tadi adalah matriks K dan matriks L, di mana matriks K adalah min 2, 3, 9, 10, dan matriks L adalah 9, 8, 7, 5. Nah, maka K dikurang L adalah min 2 kurang 9, 3 kurang 8, 9 kurang 7, dan 10 kurang 5. Nah, min 2 kurang 9 hasilnya min 11, 3 kurang 8 min 5, 9 kurang 7 2, 10 kurang 5 5. Oke, paham ya sampai sini? Baris pertama kolom pertama dikurang baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua dikurangkan dengan baris pertama kolom kedua juga, baris kedua kolom pertama dikurangkan dengan baris pertama kolom kedua, dan baris kedua kolom kedua dikurangkan dengan baris kedua kolom kedua, sehingga dapatlah ia kalau dikurangkan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Definisinya, misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dan K adalah suatu bilangan real, maka K kali A adalah matriks yang diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen A. Jadi A ini matriks nih. Nah, kemudian ada K. K-nya itu bilangan real. Maka K dikali dengan A itu adalah perkalian antara K dengan setiap elemen-elemen yang ada pada matriks A. Nah, seperti ini. Nih, jika matriks A adalah A, B, C, D, dan K adalah anggota bilangan real,
Nah, maka K dikali A adalah K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D. Jadi, K ini dikalikan dengan setiap elemen-elemen yang terdapat pada matriks A. Ini matriks A tadi, A, B, C, D. Maka K dikali A, kemudian K dikali B, kemudian K dikali C, lalu K dikali D. Sehingga dapatlah dia perkaliannya K kali A itu sama dengan K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Nah, paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks L 12, 30, 15, 0, 24, 18, 3, min 3, min 12. Tentukanlah hasil dari 1/3 L. Nah, 1/3 dikali L. Nah, 1/3 dikali L nih. Nah, berarti K-nya itu sama dengan 1/3 ya. Kan ini tadi ibaratnya ini K dan ini K dikali A. Nah, berarti K-nya ini 1/3, kemudian A-nya itu adalah L. Jadi, tinggal kita kalikan nih 1/3 L, K dikali setiap elemen yang ada pada matriks. Nah, 1/3 dikali 12. Nih, 1/3 dikali 30, 1/3 dikali 15, 1/3 dikali 0, 1/3 dikali 24, 1/3 dikali 18, 1/3 dikali 3, 1/3 dikali min 3, dan 1/3 dikali min 12. Maka dapatlah ia hasilnya 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, min 1, dan min 4. Nah, masih gampang ya, ini gampang. Jadi dia K-nya itu dikalikan aja dengan setiap elemen-elemen terdapat pada matriksnya. Di 1/3-nya itu dikali ini baris pertama kolom pertama, baris kedua pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, begitu seterusnya hingga dapatlah dia seperti ini. Nah, masih bisa lah dipahami ya, gampang lah ini ya. Nah, kemudian oke, kita lanjut ke perkalian matriks dengan matriks. Nah, definisi. Jika matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P, maka matriks A dengan ordo M kali N dikali dengan matriks B dengan ordo N kali P menghasilkan matriks C dengan ordo M kali P. Nah, jika matriks A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H, I, J, maka A kali B sama dengan AE tambah BH, AF tambah BI, AG tambah BJ, CE tambah DH, CF tambah DI, CG tambah DJ. Kenapa bisa seperti ini? Nah, konsepnya gini. Dia baris dikali dengan kolom. Baris dikali dengan kolom. Baris dikali dengan kolom. Nah, kita yang ini dulu ya, AE dan BH. Baris AB dikali dengan kolom EH. Nah, A ini dikali dengan E. Dikali dengan E, ini dia. Kemudian ditambah B ini dikali dengan H. Nah, jadi BH dia. Baris 1 kolom 1 dikali dengan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 dikali dengan baris 2 kolom 1. Jadi selang-seling gini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, yang di kiri ke atas, yang di kanan ke bawah. Itu dia pasangannya. Oke, sehingga dia AE tambah BH. Nih, AE ditambah BH. Oke. Nah, kita lanjut ke yang kolom keduanya. Bentar, dihapus dulu.
biar tidak keliru. Nah, nih, baris pertama dengan kolom kedua. Nah, sama kayak yang tadi. A pasangannya sama F. Dan B pasangannya sama I. Jadinya AF ditambah dengan BI. Ini BI. Sama ya seperti yang tadi. AF ditambah BI. A dikali F, kemudian ditambahkan B kali I. Untuk dapatkan baris kedua baris pertama kolom kedua ini. Dapatnya dari situ dia AF ditambah BI. Begitu juga dengan kolom yang ketiga. AG sama BJ. Nih, AG sama BJ. Bisa lah ya dibayangkan. Nih, kiri dengan atas, yang di kanan dengan di bawah. Selang-seling gini dia. Nah, gitu dia pasangannya. Nah, kemudian kita coba yang selanjutnya kita ke yang baris keduanya. Sebentar, dihapus dulu. Oke, sabar ya. Nah, baris keduanya nih. Nih, baris keduanya CD. Sama kolom pertamanya dulu. Nah, kalau tadi kan A, E sama BH. Nah, kalau yang baris keduanya ini gitu juga. Berarti C sama E. Kemudian D sama H. Ini dia CE ditambah DH. Baris. Pokoknya yang kolom pertama pada baris kedua nih atau pada baris pertama tuh sama di kolom pertama nih sama baris pertama dia. Nah, kemudian yang ini nih yang baris kedua kolom keduanya ini sama yang baris keduanya tapi pada kolom pertama. Gitu. Nah, kemudian yang kolom kedua lagi ya. Kolom kedua FI. Sorry, FI ya. Nah, C F D I. C dikali F ditambah D dikali I. Gitu juga dengan kolom ketiganya. C ini dikali dengan G, kemudian ditambahkan dengan D dikali dengan J. Nah, seperti itulah arti dari baris dikali kolom. Ini sama ini sama ini. Ini sama ini, kemudian ini sama ini. Nggak dapatlah dia seperti ini. Nah, bisa ya? Bisa dibayangkan ya seperti apa dia. Oke. Nah, di sini ada catatan nih. Perkalian matriks A dan matriks B, A dikali B, dapat dilakukan hanya jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, jika banyak kolom matriks A tidak sama dengan banyak baris matriks B, perkalian matriks A, B tidak terdefinisikan, atau A dan B tidak bisa dikalikan. Nih. Tadi katanya bisa dikalikan jika banyak kolom matriks A. Kolom ya. Kolom sama dengan banyak baris pada matriks B. Ini baris. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Perhatikan yang di sini. Sorry, yang di atasnya. Yang di atasnya. Tapi ini juga nanti diperhatikan ya. Kita perhatikan yang di atasnya. Nah, nih, matriks A, ordo M kali N. Barisnya M, kolomnya N. Nah, matriks B, ordonya N kali P. Barisnya N, kolomnya P. Nah, tadi dikatakan perkalian matriks dapat dilakukan jika kolomnya itu kolom pada matriks A, ini N,
sama dengan banyak baris pada matriks B. Baris N. Ini N ya. M. Ini M ini baris A. Baris pada matriks A. Kolomnya N. Matriks B. Barisnya N. Sama nih, sama. Sama kayak yang di bawah ini. Matriks A ini ordonya 2 kali 2. Berarti barisnya 2 dan kolomnya 2. Nah, matriks B di sini ordonya 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, sama kan kolom pada matriks A dengan baris pada matriks B itu sama-sama 2. Sehingga dia bisa dikalikan. Nah, maka ini dia tadi hasilnya. Matriks A kali matriks B. Nah, untuk hasilnya itu, ordonya itu M kali P. Nah, M-nya itu jumlah barisnya itu sama dengan jumlah baris pada matriks A. Sementara jumlah kolomnya itu sama dengan jumlah kolom pada matriks B. Seperti ini tadi. Ini A kali B hasilnya 2 baris 3 kolom. Oke. Kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Nih, diketahui matriks A 0, 2, min 1, 1 dan matriks B 1, min 1, 3, 4. Nah, tentukanlah hasil dari matriks A dikali matriks B. Nih, matriks A dikali matriks B sama dengan 0, 2, min 1, 1 dikali dengan 1, min 1, 3, 4. Nah, ini dia. Seperti tadi ya. Baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Nih. 0 dikali 1. 0 dikali 1. Nih, 0 dikali 1 ditambah dengan 2 dikali 3. 2 dikali 3 ke bawah. Oke. Kemudian pada baris 1 kolom keduanya 0 dikali min 1. Nih, 0 dikali min 1. Lalu ditambah 2 dikali 4. Nih, 2 dikali 4. Nah, begitu juga dengan di bawahnya. Sebentar. Nih, min 1 dikali 1. Nih, min 1 dikali dengan 1. Nah, kemudian ditambahkan 1 dikali 3. Nah, selanjutnya nih, min 1 dikali dengan min 1. Lalu 1 dikali dengan 4. Paham ya? Bisa lah ini. Bisa nih. Pasti bisa. Nih, baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 sama kolom 1 baris 1. Selanjutnya baris 1 kolom kedua sama baris kedua kolom 1. Ini dia. 0 kali 1 ditambah 2 kali 3. Kemudian 0 kali min 1 ditambah 2 kali 4. Kemudian bawahnya min 1 kali 1 ditambah 1 kali 3. Selanjutnya min 1 kali min 1 ditambah 1 dikali 4. Maka dapatlah hasilnya 0 kali 1, 0. 2 kali 3, 6. 0 tambah 6. 0 kali min 1, 0. Ditambah 2 kali 4, 8. Kemudian min 1 dikali 1, min 1. Ditambah 1 kali 3, 3. Nah, min 1 kali min 1, 1. Ditambah 1 kali 4, 4. Maka dapatlah matriks A dikali matriks B sama dengan 6, 8, 2, 5. 0 tambah 6, 6. 0 tambah 8, 8. Min 1 tambah 3, 2. 1 tambah 4 sama dengan 5. Gitu. Bisa ya? Bisa lah, pasti bisa. Kalau belajar pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Ya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Nah, jadi pembahasan kita tentang operasi matriks. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan,
Silakan tanyakan di kolom komentar. Oke? Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, sekian pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.